Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini saya akan membahas terkait teorema fungsi implisit ya di pembahasan kalkulus berubah banyak. Nah, jadi yang pertama kita akan mengulas dulu ya sedikit terkait aljabar fungsi bernilai vektor. Nah, jadi kalau divergensi itu adalah sebetulnya dia perkalian atau dot product yang turunan dengan vektornya itu. Jadi kalau kita punya vektor biasanya F, dia akan isinya misalkan dari yang bernilai vektor ya. Nah, misalkan biasanya ini kita punya elemen F1, F2, sama F3. Nah, artinya kalau misalkan di dot product kan berarti dot F, do F1, do X gitu ya, ditambah do F2, do Y, tambah do F3, do Z. Nah, kalau misalkan yang curl ini, dia adalah cross product. Jadi kalau yang ini dot product, kalau yang ini cross product. Ya, nah cross productnya berarti kan ini khusus untuk yang 3 dimensi ya. Jadi yang IJK, kemudian yang ininya dia yang divergensinya ini, atau div-nya ini ya. Atau biasa saya bilangnya grad gitu ya. Yang gradnya ini do X, do Y, do Z. Kemudian yang ini F-nya tadi isinya F1, F2, F3. Nah, maka kalau kita cari determinan, maka kita bisa gunakan metode Sarus ya. Kalian tinggal tambahkan 2 kolom ke sini, I, J gitu ya. Kemudian nanti ditambahkan sesuai dengan ini. Do X, do Y gitu ya. F1, F2. Maka akan terbentuk seperti ini. Ya, jadi dengan metode Sarus. Nah, contohnya kita dia punya F ya, isinya X, Y, Z. Kemudian yang mau kita cari adalah divergensi sama curlnya. Kalau divergensi ini dengan mudahnya kita dapatkan, karena ini kan turunan Fx sama dengan 1, Fy 1, Fz 1, terus tadi ini ditambah-tambahin kan? Gitu. Ya udah 1 tambah 1 tambah 1, jadinya 3. Sedangkan kalau yang curlnya itu, nah, karena ini tadi 1 kan, 1 kurangi 1, ini juga 1 kurangi 1, ini 1 kurang 1. Nah, maka curlnya pasti kita peroleh 0. Ya, karena ini semuanya 0. 0 ya, untuk fungsi yang tadi. Nah, kalau misalkan fungsi yang selanjutnya, misalkan fungsinya tuh ada seperti ini. Ya, nah, berarti nanti ini kan gradnya ya. Ini gradnya. Ini yang gradnya itu kan ini. Nah, tapi fungsinya adalah dia memuat gradnya juga. Jadi ya udah tadi kita punya langsung aja ini do ini ya. Do X gitu ya. Kemudian do Y, do Z. Nah, maka kalian tinggal distribusikan ini ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau untuk curlnya gimana? Kalau untuk curlnya ya tadi kan sebetulnya ini yang gradnya, ini yang grad. Nah, kemudian yang fungsi yang ininya berarti ini. Ya, kalian tinggal kalau misalkan mau dibuat Sarus, boleh-boleh aja. Nanti berarti ada yang ke vektor I, ke vektor J, dan ke vektor K. Gitu ya, harus sama dengan 0. Gitu untuk divergensi dan curl. Nah, kemudian selanjutnya untuk teorema fungsi implisit, jadi kita yang pertama, intinya gini, kita inginkan suatu fungsi ini masih atau apa ya, masih memuat variabel lain gitu ya, variabel lain. Jadi misalkan yang turunan fx itu masih ada, dia adalah fungsi misalkan dari y gitu ya, atau fy dia merupakan fungsi dari x dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini ada beberapa yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama kita harus membuat persamaan ini jadi 0. Ya, jadi kalau misalkan kita punya f, x, y sama dengan 0, berarti kan sebetulnya kalau kita turunkan terhadap x, ini kan ada operasi dx, dx ya. Tapi karena misalkan biasanya kita nggak tulis
Ya, karena kalau yang fx, misalkan ini fungsinya ada x, diturunkan terhadap x ya udah. Tapi kalau misalkan ini nih, ini di y, turunkan terhadap x, muncul lagi nanti dy dx, gitu ya. Kenapa? Karena kan yang mau diturunkan terhadap x. Tapi, misalkan si fungsinya cuma ada y, ya, fungsinya dalam y, ya, maka nanti akan muncul lagi nih dy dx gitu ya. Nah, kemudian di sini yang harus terpenuhi lagi adalah fy-nya harus tidak sama dengan 0. Jadi yang pertama kalau fungsinya harus sama dengan 0, kalau turunan di fy-nya nggak boleh sama dengan 0. Kenapa nggak boleh sama dengan 0? Karena kalau misalkan yang ini kita buat jadi ruas kanan, ruas kiri ya, kemudian yang lain pindah ke kanan. Nah, ini kan jadinya seperti ini. Ya, kalau 0 kenapa ya? Tidak berarti apa-apa. Berarti dy dx sama dengan 0. Padahal kan yang mau kita cari adalah suatu nilai. Gitu ya. Jadi ini tidak boleh sama dengan 0. Ya, ada lambang negatifnya, nggak apa-apa karena dia pengaruh dari sini kan. Yang ini pindah ruas, si fx ini. Ya, pindah ruas, jadinya negatif. Oke, nah ini secara detailnya ya. Jadi tadi syarat yang sudah saya sebutkan. Sebetulnya di sini nih. Ini, kemudian fy-nya, ini x0, y0 itu suatu titik ya. Misalkan di suatu titik x0, y0 itu nggak boleh sama dengan 0 turunannya ya. Kemudian tadi yang sudah kita punya ya formulanya. Nah ini ada beberapa komentar ya, tapi saya nggak akan secara detail mengulas ini karena ini bisa dibaca dan cukup bisa dipahami. Ya. Nah, kemudian ini ada formula, misalkan kita akan buat detail ya bagaimana teorema implisit ini bekerja untuk nanti menyelesaikan soal gitu. Nah, misalkan kita punya persamaan tak linier, diberikan dua fungsi ya, f sama g. Dia tadi kan harus sama dengan 0 ya. Jadi, tadi apa? Fungsi harus sama dengan 0, terus kemudian fy-nya tidak sama dengan 0 gitu kan ya. Nah, berarti dari masing-masing ini kita bisa turunkan dia ya. Fy, kalau Fy berarti kan muncul lagi ya. Dy, Fz, Dz, Fx, Dx. Kemudian yang Gy juga sama. Gy nanti akan muncul lagi ya. Dy, Dz, Dx. Nah, misalkan nih, kita ambil yang ini. Kita ambil Nah, misalkan gini ya. Ini nanti kita jadikan dia determinan. Determinannya nggak boleh sama dengan 0. Kenapa? Yang pertama, kalau determinan sama dengan 0 kan berarti dia nggak punya turunan, ya. Nggak punya inverse gitu ya. Pokoknya nggak berarti apa-apa kalau misalkan determinannya sama dengan 0. Kalau misalkan di sini kita mau cari suatu nilai, berarti ini determinan jangan sama dengan 0. Gitu. Nah, oleh karena itu, kita susun untuk yang turunannya saja ya. Ini Fy, Fz, Gy, sama Gz. Oke. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu, yang Fx tadi, sebetulnya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi, ya ini jadi hasilnya. Nah, gitu ya. Sehingga terbentuklah nanti persamaan seperti ini. Nah, kalian masih ingat aturan Cramer? Nah, biasanya ini di ALE sudah diperkenalkan ya. Jadi, kalau aturan Cramer, kita mau nyari misalkan dy, yang mau kita carikan dy, dz gitu ya. Berarti ini, kalau misalkannya ini kan tadi y, yang kolomnya ya, ini z. Ya. Nah, kalau misalkan kita mau nyari dy, berarti yang y ini kita ganti dengan yang ruas kanan ini. Ya. Berarti ini min fx dx di bawah semuanya ya, bukan hanya turunannya, tapi sampai diferensialnya ini dx, dx-nya ya diambil. Ya, jadi ini diambil, kemudian ini dengan determinan matriks 2x2 seperti biasa, ini diperoleh seperti ini. Ya, ini ada yang ditukar ya, jadi dia nulisnya ini dulu, kan harusnya nulisnya gini ya, min Gx, Fz, gitu ya, Dx, kemudian min, terus min lagi kan, gitu.
fx, gz, dx. Nah, karena ini plus, maka dia penulisannya di depan gitu. Fz, tar fx, ini tadi, oke. Ini tadi kebalik ya, saya ini harusnya fx, gz, duh kebalik. Kemudian yang ini fz, ini gx. Nah, gitu kan ya. Nah, dia nulisnya karena ini yang tadi minus ketemu minus ya, jadi plus, maka dia nulisnya di sini di depan. Gitu. Ini juga sama susunannya dia dibalik ya, karena yang tadi ini nanti ketemu minus ya, jadinya di yang ininya ini dulu. FY, GY gitu. Ya. Oke. Nah, setelah aturan Cramer ini kita punya, kan rumus akhirnya tadi yang ini. Nah, sebetulnya ini tuh kan turunan ya. Jadi ini tuh kalau kalian perhatikan, ini F, G. Jadi di sini fungsinya tadi kan fungsi awalnya F sama G ya. Kemudian dia terhadap, ini turunkannya terhadap Y dan Z. Gitu kan ya. Maka sebetulnya ini tuh bisa kita perumum jadi gini. Ya, ini tanda negatif ya. Nanti karena kalau tidak bubuhkan tanda negatif ini nggak akan sama hasilnya ya. Jadi yang ruas ini sama ruas ini nggak akan sama. Ya. Nah, berarti kita sama saja menuliskan do FG, do XZ per gitu ya. Do FG ini do YZ. Ya, kita lihat. Oh, yang ini XZ ya. Oke, yang atasnya XZ, yang bawahnya YZ. Dengan cara yang sama, ini kalau misalkan yang DZ DX berarti sama ya, tadi fungsinya F, G, ini yang atasnya berarti yang terhadap XY, yang bawahnya terhadap YZ. Ya, gitu. Yang bawahnya mah sama ya, karena dari Cramernya kan gini. Nah, ininya sama. Ininya persis ngambil yang dari sini kan. Ya. Jadi yang bawahnya pasti sama. Nah, setelah itu kita gunakan lambang yang tadi di awal ya. Nah, berarti kalau misalkan secara umum, misalkan enggak X, enggak Z gitu ya, atau enggak Y, enggak Z, maka kita bisa perumum dengan U dan V. Maka ini kan FU, FV, GU, GV. Nah, yang ini tuh nanti bentuknya jadi matriks Jacobi. Ya, matriks Jacobi bisa kita perpanjang. Jadi kalau ini hanya di M 2 kali 2, dia bisa di M N kali N. Dengan syarat ini harus matriksnya matriks persegi ya, N kali N. Kenapa? Karena kita mau nyari determinan. Ya, jadi kalau mau nyari determinan syaratnya memang harus matriks persegi. Ini kalian tinggal ini ya, tinggal posisikan, misalkan kita punya fungsinya apa nih, kalau ini FG, misalkan di sini F1 sampai Fn, maka ininya elemennya juga X1 sampai Xn, jadi nanti kita selesaikan dulu untuk F1 terhadap semua variabel, ya, terhadap dari X1 sampai Xn, baru setelah selesai kita lanjut ke F2, ya, setelah F2 dari X1 sampai Xn juga, dan seterusnya gitu ya, ini sampai Fn, ya, jadi sampai baris ke Fn, begitu. Ya, kita lihat aja deh contohnya, ya. Nah, jadi sebetulnya dari yang awal teorema fungsi implisit yang paling kita gunakan untuk menyelesaikan soal adalah yang tadi ya dengan matriks Jacobi. Nah, kita lihat fungsinya. Ini kita punyanya F sama G ya. Kemudian di sini karena ada satu yang kita jadikan penyelesaian. Misalkan ini penyelesaiannya mau dalam apa? Jadi ini penyelesaian dalam X ya. Maka X kita jadikan ke ruas kanan, maka yang kita nanti jadikan determinan berarti Y sama Z aja. Gitu ya. Sedangkan X-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, bisa dilihat di sini ya. Oke, ini fungsinya FG, kemudian yang kita jadikan
variabel di sini atau yang masuk ke Cramer, yang masuk ke matriks Jacobi juga adalah Y dan Z. Maka di sini kita susun dulu. Oke, F turunkan terhadap Y, F terhadap Z. G juga sama terhadap Y terhadap Z. Diperoleh apa? Ini. Nanti ini adalah untuk penyebut. Ya. Nah, untuk pembilangnya di mana? Ya, untuk pembilangnya berarti tadi kan kita mau penyelesaian dalam X, berarti yang ini kan ini kolomnya YZ. Nah, kita ini ganti pakai Fx, Gx. Nanti kalau misalkan yang Z itu kan posisinya di sini, yang ini diganti pakai yang Fx, Gx. Ya, untuk penyebutnya sama. Ya, ini sebetulnya bisa langsung kita jadikan nanti min 4Y gitu ya, karena ini sama ya, tapi nanti dengan operasi mungkin dia jadi lebih sederhana ya. Nah, kita periksa dulu nih ya, periksa dulu kalau misalkan di titik setengah akar 2 dan 1/32 ini diberikan ya, titiknya. Jadi nanti kalau misalkan tidak ada titik, kalian tulisnya ya X 0 Y 0 aja, atau Y 0 Z 0 tidak sama dengan 0. Langsung aja nyatakan seperti itu. Ya, kalau diberikan titik maka kita harus cek. Ya, ceknya kemana? Ceknya berarti kan ke tadi apa? Y ya. Oke, turunan terhadap Y tidak sama dengan 0. Berarti kalau misalkan di sini nih kita masukin min 4Y, Y-nya 1/32. Sebentar. Tidak sama dengan 0. Ntar, yang 339 ya. Y, Z. Ya, pokoknya nanti kita substitusi ya titik tersebut. Kalau misalkan nggak sama dengan 0, berarti kita bisa lanjutkan ke ya ini yang aturan Cramer. Ya, kalau misalkan tidak disebut titiknya, berarti nanti kan ada Y0, Z0 ya. Berarti pokoknya F, Y di Y0, Z0 itu harus tidak sama dengan 0. Ya, setelah kita operasikan, ini jangan lupa tanda minusnya ya. Nanti diperoleh seperti ini. Ya, nah jadi kalian bisa lihat ya, ini tuh penyelesaiannya dalam X, dia masih ada X-nya, ini juga masih ada X-nya. Oke, nah ini merangkum, teorema ini merangkum dari yang tadi sudah kita jalankan prosesnya ya. Jadi yang tadi F-nya banyak, misalkan sampai ke N, kemudian tadi yang matriks Jacobi itu pakai determinan dulu ya, kita pakainya Cramer. Kemudian setelah Cramer terbentuk tadi matriks Jacobi. Ya, yang ini tuh yang ini. Nah, ini kan kita sederhana nih 2x2. Kalau ini dia diperumum ya. Diperumum ukurannya menjadi RM gitu ya. Sama ini Y, ini X-nya ya. RM gitu. Ya. Nah, maka kan ininya pasti panjang. Oke. Nah, sekarang contoh selanjutnya. Kita punya fungsi F sama G, tapi di sini ada 4 ya, 4 variabel. U, V, X, Y. Nah, berarti kita mau cari dulu nih, dia mau didefinisikan atau diselesaikan dalam apa? Nah, penyelesaian dalam X dan Y ya, karena di sini disebut mendefinisikan dua fungsi U, V terhadap X, Y. Berarti penyelesaiannya dia pengennya dalam X dan Y. Titiknya ini diberikan ya. Kemudian ini lebih spesifiknya lagi, dia minta turunkan terhadap X, V diturunkan terhadap X, kemudian turunan kedua dari U gitu ya. Yang pertama kita harus hitung dulu nih matriks Jacobi. Nah, ini kan karena kita fokusnya di sini nih, fungsi UV. Berarti yang FG ini kita turunkannya terhadap UV. Gitu ya, bukan terhadap XY, karena XY nanti untuk yang fungsi implisitnya. Ya,
Kalau ini untuk yang Jacobinya. Nah, untuk yang Jacobinya, ini terlihat ya. Ini nggak boleh sama dengan 0. Ya. Oke, kemudian setelah ini baru kita masuk ke teorema fungsi implisit ini atau dengan yang tadi ya, aturan Cramer. Nah, kalau dengan aturan Cramer berarti yang tadi kan ini harusnya U sama V. Yang U-nya kita ganti pakai X. Ya. Yang U-nya kita ganti pakai X. Berarti yang di sini kita langsung aja untuk ini pembilang ya. Ini untuk pembilang ya. Kita fokus dulu ke sini menurunkan terhadap X dulu. Ya. Turunkan F terhadap X berarti sebentar. Ini yang U oke ya. Yang ini tuh ya nanti kalian cari ya. Ini kemudian sebentar. Ini cara ininya. Oh, oke. Karena ini harus bentuk determinan dulu ya. Oke, ini harus bentuk determinan. Jadi nanti yang ini tuh tadi determinan fx, v, gx, gv gitu ya. Per determinan dari fu, fv, gu, gv gitu ya. Oke, kemudian substitusi ini P-nya ya, nanti diperoleh seperti ini. Ya, atau ini P yang lebih ini ya, P yang lebih banyak ini memuat U, V, X, Y. Kalau ini hanya U, V aja. Nah, yang ini juga sama. Ini sebetulnya saya mengulang ya, jadi kita ini udah oke tadi. Yang ini mengulang berarti kita carinya det. Bentar ya. Det. Ini min ya. Nanti. Min det berarti yang ini F, U, Fx, Gu, Gx per det. Yang ini Fu, Fv, Gu, Gv. Ya, gitu. Nah, untuk turunan keduanya dari yang mana? Berarti dari yang sini ya. Ini V ini tuh, kalau nggak jelas. Ini Vx, ini Ux. Berarti turunan kedua. Nah, ini hati-hati dia ada pakai aturan pembagian. Kalau pakai aturan pembagian nanti kan ada yang turunkan, tidak, min, tidak, turunkan, misalkan gitu ya, per V kuadrat. Nah, tapi hati-hati ini di pembilangnya juga cukup lumayan ya, cukup rumit. Jadi kalian harus ini yang turunkan. Kalau misalkan saya nyatakan, oh jangan UV lagi ya, karena notasinya nanti berbenturan. Misalkan saya punya, apa ya, anggaplah ini A, ini B. Jadi nanti A-nya diturunkan, B-nya enggak. Dikurangi A-nya tidak, B-nya turunkan, B kuadrat. Gitu ya. Nanti yang ini tuh yang A-nya diturunkan. Yang ini yang B-nya enggak. Ini yang diturunkan ya. Ini B aksen, ini A. Gitu. Ya. Oke. Nah, segitu dulu ya untuk materi hari ini. Ini hanya seulas aja, sekilas. Jadi nanti kita akan diskusi sekaligus dengan yang 3.5 ya, subbab 3.5. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.